Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala Allah ta'ala fi kitabi tanzil, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta wa ajbi sayyatal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Ikhwani fillah rahimahullahu taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam sabdanya yang sering kali kemudian disampaikan oleh para khatib di atas mimbar-mimbar, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ittaqillaha haitsu ma kunta. Kata Nabi, bertakwalah kalian, jadilah kalian hamba-hamba, pribadi-pribadi yang senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadikan diri kita, pribadi kita senantiasa menjadi hamba-hamba yang bertakwa kepada Allah. Kata Nabi, haitsu ma kunta, dimanapun kita berada. Tatkala kita sendiri juga jadikan bahwa diri kita, pribadi kita adalah hamba yang senantiasa bertakwa kepada Allah. Apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan tatkala sendirian adalah perkara yang kemudian mendatangkan ridha dari Allah, rahmat dari Allah, bahkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Begitupun sama kita sendirian, jadikan diri kita sebagai orang yang bertakwa kepada Allah. Jangan sampai sekalipun kita sendiri, kita kemudian melakukan amalan perbuatan yang kemudian mendatangkan amarah dan murka dari Allah Subhanahu wa taala. Tatkala kita bersama-sama dengan orang lain, berkumpul dengan banyak orang, teman kita, saudara, keluarga dan lain sebagainya, sama. Ittaqillah, tetaplah jadikan diri kalian, diri kita, pribadi kita sebagai seorang hamba yang bertakwa kepada Allah. Apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan bersama-sama dengan orang lain adalah perkara yang kemudian mendatangkan ridho, rahmat dan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan sampai kemudian ketika kita bersama dengan orang lain, berkumpul dengan banyak orang, menjadikan kita berbuat dan beramal sesuatu yang diharamkan dan dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita di masyarakat juga sama, ketika kita mencari rizki juga sama. Bagaimana sebisa mungkin menjadikan pribadi kita, diri kita sebagai senantiasa hamba yang bertakwa kepada Allah. Tatkala mencari rizki, bagaimana mencari rizki, mencari harta, maisah bagi keluarganya dengan jalan yang kemudian diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan senantiasa menjauhi hal-hal, cara, jalan apapun itu untuk mendapatkan rizki dengan cara yang diharamkan dan dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kemudian kita senantiasa dituntut untuk menjadi hamba-hamba yang bertakwa kepada Allah? Ikhwani fillah rahimahullahu ta'ala. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala menilai diri kita manusia, hamba-hambanya Allah itu, yang paling bernilai di sisi Allah adalah ketakwaan kita. Bukankah Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam firman-Nya, ya ayyuhan nas, Allah Subhanahu wa ta'ala menyeru kepada manusia. Tidak hanya orang yang beriman, tetapi orang kafir pun sama diseru oleh Allah. Ya ayyuhan nas, wahai manusia, kata Allah, inna khalaqnakum, sesungguhnya aku ciptakan kalian
Inna sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala khalaqnakum menciptakan kalian itu min dzakarin wa untha. Ada yang Allah jadikan, ada yang Allah kemudian ciptakan dalam keadaan dia sebagai seorang laki-laki. Ada yang Allah jadikan dia dalam keadaan sebagai seorang perempuan. Dan itulah adalah ketetapan dari Allah. Allah jadikan satu atau sebagiannya menjadi laki-laki dan dengan tugasnya sebagai seorang laki-laki. Dan ada yang Allah ciptakan dalam keadaan sebagai perempuan dengan tugasnya sebagai perempuan. Kemudian waja'alnakum syu'uban wa qabail, dan kemudian Allah Subhanahu wa taala jadikan kita bersuku-suku. Ada yang sukunya antar negara, suku Asia, suku Eropa, bahkan Indonesia itu beda dengan Malaysia, beda dengan Jepang, Indonesia beda dengan Korea, beda dengan Cina, apalagi dengan orang-orang Eropa. Karena Allah Subhanahu wa taala memang jadikan kita sebagai hamba-hamba yang kemudian manusia bersuku-suku, berbeda-beda. Jangankan antar negara, di dalam negara pun sama. Di Indonesia itu ada suku Jawa, ada suku Sunda, suku Dayak, beda-beda. Dan itu adalah kehendak Allah. Allah memang menjadikan demikian. Wa qabail, dan Allah jadikan juga berkabilah-kabilah, berkelompok-kelompok. Ada kelompok ini, ada kelompok itu, ada yang condongnya sama kelompok ini, ada yang condongnya sama kelompok itu. Tetapi kata Allah Subhanahu wa taala, lita'arafu, sekalipun kita laki-laki, ada yang perempuan, ada yang suku Indonesia Barat, Asia, Eropa, ada suku Jawa, suku Sunda, suku Dayak dan lain sebagainya. Ada yang kelompoknya ini, kelompoknya itu. Lita'arafu, seluruhnya Allah tetapkan demikian, tetapi lita'arafu, kata Allah, agar kita itu saling ngerti, saling memahami satu dengan yang lainnya. Karena Allah itu tidak pernah mandang seseorang itu orang Indonesia, orang Eropa, orang kemudian orang Cina. Allah tidak pernah memandang fisik seseorang, dia kulit putih, dia kulit hitam, dia orang bule dan lain sebagainya. Allah tidak pernah memandang itu. Allah tidak pernah memandang kekayaan seseorang, si fulan miskin, si fulan kaya. Allah tidak pernah memandang ini laki-laki dan perempuan, tetapi yang dinilai di sisi Allah Subhanahu wa taala, inna akramakum indallahi atqakum. Tetapi yang dinilai di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah ketakwaan. Mau dia orang manapun, dari negara manapun, baik dia itu dari suku apapun, baik dia orang kaya, orang miskin, orang kulit hitam, orang kulit putih, tetapi yang dinilai, yang paling bernilai di sisi Allah itu adalah ketakwaannya. Allah tidak menilai yang lainnya. Yang dinilai di sisi Allah adalah ketakwaan. Kalaulah ada seorang budak yang tidak bernilai, budak itu seperti barang diperjualbelikan. Sudah budak, hitam kulitnya, buruk rupanya, tidak bisa kerja, tidak ada gunanya. Tetapi ketika dia menjadi termasuk hamba yang paling bertakwa kepada Allah, maka dialah orang yang paling mulia di sisi Allah. Karena apa? Karena yang dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala bukan secara lahir fisiknya, rupanya dan lain sebagainya, tetapi yang dinilai oleh Allah adalah ketakwaannya. Itulah kenapa kita senantiasa dituntut untuk menjadi hamba-hamba pribadi yang bertakwa kepada Allah. Ikhwani fillah rahimakumullah. Karena Allah Subhanahu wa taala memberikan janji yang luar biasa bagi orang-orang yang bertakwa. Allah Subhanahu wa taala di dalam firman-Nya, wasari'u ila magfiratin mir rabbikum. Bersegeralah kata Allah, berlomba-lombalah kata Allah Subhanahu wa taala. Semangat, berlomba-lomba, bersaing. Untuk apa? Ila magfiratin mir rabbikum,
untuk mendapatkan ampunan dari Rabb kalian Allah Subhanahu wa taala. Dan apa? Semangatlah, berlomba-lombalah kalian untuk mendapatkan apa? Wa jannatin, kata Allah, untuk mendapatkan surga. Yang luasnya surga itu arduhas samawati wal ard. Luasnya itu adalah seluas langit dan bumi. Kata Allah, uiddat lil muttaqin. Surga ini dijanjikan bagi mereka orang-orang yang bertakwa. Allah akan hadiahkan, Allah akan berikan surga ini bagi mereka orang-orang yang mau bertakwa kepada Allah. Makanya kata Allah, wasarimu, semangat, segera, berlomba-lombalah kalian itu untuk mendapat ampunan dan surga. Karena surga itu Allah janjikan bagi mereka orang-orang yang bertakwa. Ikhwani fillah rahimahullah ta'ala. Ketika kita ditanya, ente mau masuk surga? Anda itu mau masuk surga? Kamu mau masuk surga? Orang yang beriman kepada Allah, kepada hari akhir, kemudian dia termasuk orang mukmin, orang muslim. Ketika ditanya demikian, maka bisa dipastikan jawabannya iya. Saya mau masuk surga. Ikhwani fillah rahimahullah ta'ala. Begini, ketika ada seseorang, ketika ada tetangga atau kerabat, dia habis pulang haji atau habis pulang umroh, dia cerita kepada kita, alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala itu ternyata memberikan kesempatan kepada saya untuk pergi haji, untuk pergi umroh. Alhamdulillah, saya mendapat kesempatan untuk berjumpa dengan Baitullah, untuk berjumpa, berkunjung ke negerinya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan, dibesarkan, di mana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menapaki perjuangan beliau untuk memperjuangkan Islam dan hak-haknya Allah. Apa haknya Allah Subhanahu Wa Taala? Haknya Allah adalah diibadahi seluruh makhluknya, karena Allah adalah satu-satunya zat yang berhak untuk diibadahi. La ilaha illallah. Tidak ada apapun yang berhak untuk diibadahi kecuali hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, saya mampu ke sana. Saya di sana itu alhamdulillah bisa ibadah sampai benar-benar berada di depannya Ka'bah, melihat secara langsung, menatap secara langsung. Ketika di sana semangat saya untuk ibadah itu luar biasa. Pengennya ibadah terus. Bagaimana ndak? Lawang di sana pahalanya itu dikali lipatkan luar biasa. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sholat di Masjidil Haram itu 100.000 kali lipat daripada sholat kita di sini. Sholat di masjidnya Nabi, Masjid Nabawi 1000 kali lipat daripada sholat kita di sini. Bagaimana Anda semangat? Pahalanya luar biasa, kali lipatnya luar biasa. Doanya di sana juga mudah didengar Allah, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya banyak kemudian orang banyak berdoa meminta apapun kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita yang mendapat cerita seperti itu, diceritakan oleh tetangga kita, kerabat kita yang baru saja pergi dari sana, haji ataupun umroh, maka ada perasaan di dalam diri kita itu, kapan ya kita bisa ke sana? Saya bisa ke sana. Kapan saya punya biaya, punya uang, bisa sampai ke Mekah, bisa haji atau bisa umroh. Ketika kita mendengar cerita saudara kita demikian, maka ada rasa keinginan dan harapan kita untuk bisa ke sana. Sama halnya ada teman dia pulang liburan dari Turki,
cerita bahwa Turki itu negeri yang luar biasa, bangunannya megah dengan desain yang klasik-klasik, bahkan warisan sejarah dan budayanya itu begitu banyak. Karena termasuk Turki itu adalah negeri kekhalifahan kaum muslimin zaman dulu. Makanan di sana itu enak-enak luar biasa. Tempat wisatanya tuh istimewa. Lah kita yang diceritai demikian, ya kapan ya saya punya uang bisa liburan ke sana? Pingin rasanya pergi ke Turki. Ada keinginan, ada harapan. Ada teman pulang dari Eropa liburan cerita di sana bagus, istimewa begini dan begitu. Ada orang pulang dari Korea cerita, wah di sana itu istimewa, bisa ketemu sama opa ya. Dari Jepang, bahwa di sana wisatanya indah-indah, istimewa, ketemu Doraemon. Ada orang dari Bali lah, cerita kepada kita habis liburan dari sana, Bali itu pantainya indah banget. Apalagi sampai ke Lombok, Gili Terawangan, Gili Manuk, dan gili-gili yang lainnya. Pernah ke Bali, Pak? Belum, saya juga belum. Saya tidak tahu detailnya. Cuma katanya demikian, pantainya indah, pemandangannya, keindahan alamnya itu luar biasa. Maka kita yang belum pernah ke sana dapat diceritai seperti itu. Kapan saya punya uang bisa ke sana? Kapan saya punya modal bisa liburan ke sana? Ikhwan fillah rahimakumullah. Orang yang dengar cerita bagaimana keistimewaan dan keluar biasaannya Mekah, Madinah, maka terbetik di dalam hatinya keinginan dan harapan untuk sampai ke sana. Ketika ditanya, Anda ingin pergi ke Mekah? Ya, saya ingin. Kenapa? Karena di sana adalah tempatnya lahirnya Nabi. Di sana kita bisa beribadah benar-benar khusyuknya, dekat dengan Ka'bah. Pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala berkali-kali lipat. Makanya saya ingin ke sana. Tapi orang yang nggak tahu Mekah, yang nggak tahu Madinah, orang yang nggak tahu keistimewaan dan keutamaan Mekah, Madinah, haji dan umrah, ditanya, Anda ingin ke Mekah? Iya, saya ingin. Kenapa? Nggak tahu. Cuma banyak orang yang pergi sana, jadi saya ingin. Orang yang tahu betul keistimewaan tempat yang dia tuju, maka ada semangat dan keinginan untuk memperjuangkan bagaimana caranya bisa sampai ke sana. Tetapi orang yang tidak tahu tempat yang dia tuju, tidak kenal, tidak tahu istimewanya tempat yang ingin dia tuju, kalau dia sampai ke sana alhamdulillah, kalaupun tidak ya sudah. Sama orang tidak tahu Eropa, orang tidak tahu Turki, orang tidak tahu Korea, orang tidak tahu Jepang, orang tidak tahu Bali. Pengen ke sana? Iya, ngapain? Nggak tahu, banyak orang saja yang ke sana. Tapi orang yang tahu, saya pingin ke sana. Di sana ada tempat yang luar biasa. Maka saya berjuang dan usaha. Gimana caranya bisa sampai ke sana? Ikhwani fillah rahimakumullah. Ketika kita ditanya, Anda mau masuk surga? Ente mau masuk surga? Pengen. Kenapa Anda ingin masuk surga? Nggak tahu, katanya enak. Kita ditanya, kita pengen masuk surga. Ya, saya mau masuk surga. Kenapa? Katanya enak surga. Orang-orang yang demikian tidak punya semangat untuk memperjuangkan tujuannya. Orang yang demikian tidak tahu bagaimana apa yang ia tuju, istimewa tempat yang dia akan tuju, itu dia tidak punya semangat untuk memperjuangkan apa yang dia tuju. Tetapi orang yang tahu surga, keistimewaannya bagaimana, keluar biasaannya seperti apa, maka dia akan berjuang betul, semangat betul untuk mendapatkan surga. Dia beramalnya luar biasa semangatnya, dia berjuang, atau bahkan kalau perlu dia harus berkorban. Karena dia tahu betul
apa yang hendak dia tuju. Bagaimana mungkin Pak Ijo mengejar Jamilah, tetapi Pak Ijo tidak tahu Jamilah itu kayak apa, cantik apa enggak, putih apa hitam, solehah apa enggak, nggak tahu, nggak akan mungkin. Tetapi kalau tahu bahwa Jamilah itu adalah wanita solehah, wanita yang cantik jelita, wanita yang baik luar biasa, punya ilmu yang luar biasa, maka banyak orang yang tahu akan mengejar dia. Tetapi orang yang tidak tahu, masa bodoh, nggak penting. Sama, orang yang tahu surga akan semangat dan berjuang, bahkan kalau perlu berkorban untuk mendapatkan surga. Tetapi orang yang tidak tahu, maka ya sudah, kalau masuk surga ya alhamdulillah, kalau enggak ya sudahlah, di neraka temannya banyak. Naudzubillah. Ikhwani fillah rahimakumullah. Itulah kenapa pentingnya kita, kalau kita benar-benar ingin masuk surga, ingin berkesempatan untuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, paling tidak kita tahu tempat yang kita ingin tuju itu seperti apa. Agar apa? Agar kita semangat beramal, berjuang betul-betul untuk mendapatkan tujuan kita. Bila perlu kita harus berkorban untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Ikhwani fillah rahimahullah taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam sabdanya, ini adalah perkataan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Qala, beliau itu mengatakan, qultu ya Rasulullah mimma khuliqal khalqu. Ya Rasulullah, makhluk itu diciptakan dari apa ya Rasul? Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, minal ma, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa makhluk itu diciptakan dari air. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala di dalam firman-Nya juga mengatakan, wa ja'alna minal ma'i kulla syai'in hayy. Dan kami jadikan seluruh makhluk apapun yang dia hidup minal ma, dia tercipta dari air, kata Allah Subhanahu wa taala. Qulna, kemudian Abu Hurairah itu melanjutkan, al jannatu ma bina'uha. Ya Rasulullah, surga itu dibangun dari apa ya Rasul? Surga itu dibangun dari apa sih ya Rasul? Sahabat itu kadang penasaran dan bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, qala, beliau mengatakan, labinatun min fiddatin wa labinatun min dhahabin. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa surga itu dibangun, batu batanya ada yang terbuat itu dari perak, kata beliau. Ada juga yang batu batanya itu terbuat dari emas, min dhahabin. Kalau kita di dunia biasa bangun rumah, itu batu batanya batu bata merah, batu bata ringan atau batako, dan bata-bata yang lainnya yang harganya masih murah. Tetapi surga beda, kata Nabi. Surga itu dibangun, batu batanya, kata Nabi, ada yang terbuat dari perak, ada yang terbuat dari emas, dan itu adalah perhiasan kita di dunia. Itu masuk dalam kategori perhiasan. Surga itu dibangun dari perhiasan, karena surga adalah puncak dari segala bentuk kenikmatan dan sumber daripada kemewahan. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam melanjutkan, wa milatuha al-misku al-adfar. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tanahnya bukan, wa milatuha itu adalah kalau kita mengatakan di dunia itu semennya. Wa milatuha, perekatnya yang ada di surga itu terbuat dari al-misku al-adfar, minyak wangi kasturi yang baunya harum. Itu adonan perekatnya. Kalau kita pakai semen, di surga itu dengan minyak kasturi.
Batu batanya perak, emas, semennya itu dari minyak kasturi. Subhanallah. Dan itulah bangunan surga. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, wa hasba'uha al-lu'lu' wal yakut. Tanahnya, atau dalam artian yang lain, karena ini konteksnya adalah bangunan, maka hasba'uha kadang diartikan sebagai kerikilnya, koralnya. Kerikilnya di surga itu terbuat dari al-lu'lu' wal yakut, adalah mutiara dan permata, kata Nabi. Perhiasan semua, karena memang surga itu dibangun dari perhiasan. Sudah batu batanya emas perak, semennya itu dari minyak kasturi yang wangi. Kemudian kerikilnya itu terbuat dari lu'lu' wal yakut, dari permata dan dari mutiara. Sampai kemudian hasba'uha as-sigor allati fil anhar, yakni yang disebut hasba'uha atau kerikilnya itu adalah kerikil-kerikil yang biasanya ada di sungai. Jadi kerikil atau batu-batu yang kecil. Makanya kadang diartikan sebagai hasba'uha itu sebagai kerikilnya, bukan tanahnya. Kemudian Nabi SAW melanjutkan, wa turbatuha az-za'faran. Debunya atau diartikan sebagai pasirnya dalam konteks bangunan, pasirnya itu adalah za'faran. Ikhwani fillah rahimahullah ta'ala. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa surga itu dibangun dari sesuatu yang istimewa, barang-barang yang istimewa, yang itu bahkan menjadi sebuah perhiasan kita ketika di dunia. Batu batanya itu dari perak dan emas, itu perhiasan. Kemudian semennya, perekatnya itu dari minyak kasturi, itu perhiasan. Kenapa minyak itu jadi sebuah perhiasan? Kalau perak, emas, mutiara, permata, za'faron itu adalah perhiasan dari segi pandangan, dilihat indah, dipandang enak. Tetapi minyak kasturi itu adalah perhiasan dari segi aromanya. Itu adalah termasuk perhiasan bagi diri kita. Orang pakai minyak wangi itu adalah perhiasan bagi dia dari segi aromanya. Makanya surga itu, kata Nabi, dibangun dari hal-hal yang istimewa. Seluruhnya adalah perhiasan. Za'faron juga sama, bentuknya itu perpaduan warna-warna yang indah sehingga dipandang menjadi indah. Ikhwani fillah rahimahullah. Dan itulah bangunan surga, dibangun dari sesuatu yang istimewa. Ikhwani fillah rahimahullah, pernah ada sebuah nasihat. Beliau Ustaz Abu Fatihah hafizahullah ta'ala pernah mengatakan, jika kalian hendak membangun tempat di surga, maka persiapkan material yang hendak kalian gunakan untuk membangun, sebagaimana material kalian ketika membangun di dunia. Kalian hendak membangun rumah, kalian butuh yang namanya batu bata, butuh pasirnya, butuh semennya, butuh koralnya. Maka sama, kalian hendak membangun di surga, kalian juga butuh batu batanya, butuh semennya, butuh pasirnya, butuh koralnya. Dan pasir itu adalah amal kita, batu bata itu adalah amal kita, semen itu adalah amal kita, koral itu adalah amal kita. Maka jangan berharap kita bisa membangun tempat di surga, tempat yang megah, yang indah, kalau bahan materialnya tidak cukup. Kalau kita mau membangun rumah di dunia, rumah yang megah, besar, mewah, maka kita butuh material yang banyak, butuh batu bata yang banyak, butuh pasir yang banyak, butuh koral yang banyak, butuh semen yang banyak, butuh material pendukung yang lainnya yang lebih banyak. Baru kemudian jadi bangunan yang megah. Kalau pasir kita, semen kita, batu bata kita sedikit, maka jadinya rubah sederhana.
tempat tinggal yang sederhana. Maka sama, ketika kita ingin membangun tempat yang istimewa di surga, maka persiapkan material bangunannya yang banyak. Dan material untuk membangun tempat kita di surga itu adalah amal kita. Batu batanya adalah amal kita, pasirnya amal kita, seluruhnya adalah amal kita. Kalau amal kita sedikit, ya tempat kita di surga kecil. Tempat kita di surga tidak bisa megah, tidak bisa mewah. Itu kata beliau. Maka jangan harap kita dapat tempat yang mewah, megah di surga kalau amal kita tidak cukup untuk membangun tempat kita di surga. Ikhwani fillah rahimahullahu taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian melanjutkan, man dakhalaha, barang siapa yang masuk ke dalam surga, barang siapa yang punya kesempatan masuk ke dalam surga, yan'amu la yab'asu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, senantiasa di surga itu menikmati dan menikmati segala bentuk kenikmatan yang ada di surga. Layat asu, tidak pernah bosan, tidak pernah suntuk, tidak pernah gabut di surga itu. Isinya adalah menikmati apa yang ada di dalam surga. Tidak akan pernah bosan sedikit pun ketika seseorang itu sudah masuk ke dalam surga. Jadi senantiasa setiap waktu yang dihabiskan adalah untuk menikmati surga. Menikmati kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan di dalam surga. Layab asu, yakin tidak akan pernah bosan. Kemudian wa yakhludu la yamutu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang yang sudah masuk surga, seseorang yang dimasukkan oleh Allah ke dalam surga, la yamutu, yakhludu wa la yamutu, maka dia akan kekal di dalamnya, la yamutu. Kekal di dalam surga. Ketika seorang sudah masuk ke dalam surga, maka dia akan selamanya ada di dalam surga dengan kenikmatan yang dia rasakan. Dan orang yang sudah masuk ke dalam neraka, kekal di dalamnya dengan azab dan siksa yang telah dia rasakan. La yamutu, kata Nabi, tidak akan pernah ada kematian, tidak akan pernah ada ujung daripada kehidupan. Kenapa? Karena kematian sudah disembelih oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang di surga kekal di surga dengan kenikmatan, yang di neraka kekal di neraka dengan siksaan. Itulah negeri akhirat. Ada surga juga ada neraka. Seluruhnya kekal di dalamnya. Tinggal kita memilih yang mana. Ikhwanidin rahimahullahu ta'ala. Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian melanjutkan, la tabla siyabuhum, bajunya penduduk surga, orang yang masuk surga, bajunya itu tidak akan pernah lusuh, tidak akan pernah kusut, tidak akan pernah kotor, senantiasa rapih, senantiasa terlihat bersih, senantiasa terlihat indah, sekalipun dipakai berapa lama pun. Tidak akan pernah lusuh. Jadi senantiasa bersih, indah. Bahkan penghuni surga dipandang tiap hari, yang ganteng makin ganteng, yang cantik kemudian makin cantik terus setiap hari. Dan itulah penduduk surga. Walayan fasyababuhum, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan penduduk surga itu layan fasyababuhum, masa mudanya tidak pernah hilang. Kenapa? Karena penduduk surga itu seluruhnya muda semuanya, tidak ada yang tua. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu pernah bercanda kepada wanita tua. Dia bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, apakah saya masuk surga? Nabi sallallahu alaihi wasallam itu bercanda, berkata bahwa di surga itu tidak ada wanita yang tua. Dan memang apa yang disampaikan Nabi itu adalah kebenaran, hak. Tetapi mendengar demikian, wanita tua itu kemudian menangis.
Makanya Nabi SAW menghibur bahwa nanti di surga itu tidak ada orang yang tua, tidak ada yang kecil, seluruhnya adalah muda dewasa. Orang yang tua Allah jadikan ketika masuk surga dia menjadi muda. Orang yang sudah peot-peot nanti sampai di surga, maka Allah jadikan dia muda kembali. Dan itulah para penduduk surga. Maka wanita tua tadi itu sampai tersenyum. Ikhwani fillah rahimahullah. Dan itulah surga yang digambarkan oleh Nabi SAW. Dibangun dari sesuatu yang indah, yang istimewa, yang kita jadikan di dalam keseharian kita di dunia adalah sesuatu yang istimewa, perhiasan yang nilainya itu mahal, bukan perkara yang murah. Surga dibangun dari batu bata yang dari perak, dari emas, bahkan perekatnya, semennya itu dari minyak kasturi yang wangi, kerikilnya itu dari permata, dari mutiara, pasirnya atau debunya dari zafar. Dan itulah surga. Ikhwani fillah rahimahullah ta'ala. Karena memang surga itu adalah tempat kenikmatan. Sampai jam berapa, Pak? 45. Ikhwan ibn rahimahullah. Walaupun gambaran surga itu nanti tidak sampai terlalu jauh. Mudah-mudahan pada intinya agar kita itu tahu betul, ketika kita ingin menjadi hamba yang semangat di dalam beramal, beribadah kepada Allah, mau berjuang, mau berkorban, maka paling tidak kita tahu betul tujuan kita. Yang kita tuju itu kayak apa? Yang kita cari itu tempat seperti apa? Kalau tempat yang kita tuju bukan perkara yang menarik, maka ketika kita beramal, kita hanya akan sekedarnya beramal. Ketika kita berjuang, sekedarnya berjuang, apalagi sampai kemudian berkorban, tidak akan mungkin. Ikhwani fillah rahimahullah. Tahukah para sahabat Nabi SAW adalah mereka generasi yang seolah-olah surga dan neraka itu ada di pelupuk mata mereka. Surga dan neraka itu seolah-olah terlihat di depan wajah mereka. Itulah kenapa semangat mereka di dalam beribadah. Mereka berlomba-lomba sedemikian rupa untuk mendapatkan pahala, untuk mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena surga benar-benar terbayang di hadapan mereka. Dan neraka juga terbayang di depan mereka. Itulah kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika dakwah di Madinah, ayat-ayat yang diturunkan oleh Allah adalah berkaitan tentang surga, berkaitan tentang neraka. Itu yang menjadikan para sahabat itu benar-benar semangat di dalam beribadah, mau berjuang dan juga mau berkorban. Dan kita tahu perjuangan para sahabat, pengorbanan para sahabat untuk mendapatkan kebaikan surga, tempat surga itu luar biasa. Ada yang mereka berkorban meninggalkan harta-harta mereka, ditinggalkan seluruhnya, tidak main-main. Ada yang sampai berkorban meninggalkan keluarganya demi Islam, demi surga yang dijanjikan oleh Allah. Ditinggal itu keluarga hanya demi mendapatkan janji Allah surga. Bahkan mereka tidak sedikit yang kemudian rela mengorbankan nyawanya hanya demi surga, untuk mendapatkan surga. Ikhwani fillah rahimahullah. Bukankah kita sering mendengar kisahnya Ammar bin Yasir? Keluarga Yasir, ada Yasir, Sumayyah, ada Ammar bin Yasir, ada saudaranya Yasir. Itu seluruhnya masuk Islam. Dan mereka adalah golongan budak. Yang tuanya itu adalah Bani Mahzum. Tatkala mereka Bani Mahzum tahu keluarga Yasir itu masuk Islam, maka
Tidak main-main, mereka menimpakan azab siksaan kepada keluarga Yasir itu luar biasa. Disiksa di luar, di padang Mekah itu, di atas bebatuan yang kena panas, di siang terik matahari. Kalau hari ini kan mumpung panas, coba kita jalan di aspal beberapa puluh meter saja, kaki kita bisa melepuh. Tatkala siang hari panas yang terik. Dan apalagi di negeri Mekah yang negeri betul-betul panasnya luar biasa. Di siang hari dengan terik matahari yang sangat menyengat, disiksa sampai kemudian Yasir itu meninggal karena besarnya siksaan dari Bani Mahzum. Ibunya Ammar, Sumayyah sama meninggal, mereka bunuh. Yang membunuh itu diantaranya adalah Abu Jahal, menusukkan tombak yang ada di tangannya ke kemaluan sampai kemudian Sumayyah meninggal. Dan Sumayyah termasuk wanita syahidah yang pertama di dalam Islam. Ketika Nabi lewat melihat keluarga Yasir itu sedang disiksa oleh Bani Mahzum, Nabi hanya bisa memberikan nasihat kepada mereka, sabrun ala Yasir fa inna mau'idakumul jannah. Sesungguhnya surga yang Allah janjikan kepada kalian. Ikhwani fillah rahimakumullah. Itulah generasi para sahabat yang memandang surga dan neraka seolah-olah ada di pelupuk mata mereka, sehingga mereka semangat di dalam beribadah, berjuang untuk mendapatkan surga, bahkan berkorban untuk memperoleh tujuan yang mereka harapkan. Mudah-mudahan kita termasuk hamba-hamba yang senantiasa semangat mau berjuang, atau bahkan kita sampai berkorban untuk mendapatkan janji Allah yang luar biasa, yaitu surga. Demikian yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan memberikan manfaat dan keberkahan bagi kita semua. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.